Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Sandi, NIM F1B 017078, dengan dosen responsi Pak Sultan STMT. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum dasar teknik tenaga listrik, di mana dalam praktikum dasar teknik tenaga listrik ini terdapat 4 percobaan. Yang pertama itu sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik, yang kedua transformator satu fasa, yang ketiga mesin arus bolak-balik, yang keempat mesin arus searah atau DC yang menggunakan penguat luar. Kita masuk ke percobaan yang pertama. Percobaan pertama yaitu sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. Pada percobaan pertama ini terdapat 2 subbab. Yang pertama saluran transmisi pendek dan saluran distribusi satu fase. Pertama kita mulai dari saluran transmisi pendek. Adapun tujuan dari percobaan saluran transmisi pendek ini, yang pertama mengukur tegangan fase pengirim, dan arus penerima pada sebuah saluran transmisi. Yang kedua, mengetahui pengaturan tegangan pada tiap-tiap terminal dan arus saluran pada sebuah saluran transmisi. Yang ketiga, menentukan besarnya daya yang diserap beban, daya yang dikirim oleh sumber, dan efisiensi penyaluran daya. Setelah dilakukannya praktikum, didapatkan hasil pengamatan saluran transmisi pendek untuk percobaan beban RL, di mana R-nya ini tetap yaitu 500 ohm dan L yang divariasikan mulai dari 0,2 sampai dengan 1,2. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita analisa bahwa nilai tahanan R diatur sekitar 500 ohm dan nilai beban indikator L meningkat. Pada percobaan ini didapat nilai tegangan kirim yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya beban L. Namun pada beban L 1,2, tegangan kirim menurun yang diakibatkan oleh posisi alat maupun human error. Tegangan kirim yang semakin meningkat ini untuk mendapatkan tegangan beban sebesar 220 volt seiring dengan bertambahnya beban L. Hal ini dikarenakan nilai beban L berbanding lurus dengan tegangan kirim, yang dimana semakin meningkatnya beban L maka tegangan kirim juga akan semakin meningkat. Pada tabel di atas juga dapat dianalisa semakin besar nilai beban L maka nilai arus akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa antar beban dan arus berbanding terbalik sesuai dengan persamaan I sama dengan V per R. Nilai pada arus kirim dan arus pada beban besarnya sama sesuai dengan persamaan hukum Kirchhoff, yaitu IS sama dengan IR. Pada nilai faktor daya cos P, semakin besar nilai beban L, maka nilai cos P semakin kecil. Hal ini karena adanya pengaruh dari induktor yang menyebabkan arus lagging sesuai dengan persamaan cos P sama dengan PR, daya yang diterima sama dengan VR kali IR. Nah, pada beban L yang semakin meningkat menyebabkan faktor daya menurun sehingga daya pada beban semakin menurun. Hal ini sesuai dengan persamaan PR sama dengan VR kali IR kali cos P. Tabel hasil pengamatan yang kedua yaitu saluran transmisi pendek untuk percobaan beban RL, yang dimana L-nya tetap dan nilai R-nya yang divariasikan. Pada tabel ini dapat kita analisa bahwa beban induktif L yang digunakan konstan dan beban resistor yang meningkat semakin besar yang digunakan, maka akan semakin menurun tegangan kirim yang didapatkan, yaitu Vs. Ini dapat kita lihat tadi nilainya 2,36 dan menurun sampai dengan angka 2,29, sehingga beban berbanding terbalik terhadap tegangan kirim, sehingga tegangan terima memiliki nilai yang konstan, arus terima dan arus kirim menjadi semakin kecil, dan nilai beban meningkat sesuai dengan persamaan I sama dengan V per R. Sedangkan untuk nilai cos P-nya berbanding lurus dengan beban R, karena saat nilai beban R meningkat, nilai cos P meningkat pula, sedangkan daya semakin kecil saat beban bertambah. Untuk tabel hasil pengamatan yang ketiga itu saluran transmisi pendek untuk percobaan beban RL. Nah, di mana di sini yang kita variasikan adalah nilai kompensasinya. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita analisa bahwa nilai beban R dan beban L yang kita atur tetap untuk nilai kapasitornya meningkat dan menghasilkan nilai arus pengirim dan penerima yang semakin menurun pula. Nilai tegangan pengirim juga menurun dan untuk nilai-nilai tegangan penerima cenderung konstan. Hal ini terjadi karena tegangan berbanding lurus dengan arus dan beban. Kesimpulan yang kita dapat ambil pada percobaan 1 sub 2 ini adalah: yang pertama, pada tegangan fase pengirim didapat tegangan yang fluktuatif, namun seharusnya nilai Vs semakin naik seiring bertambahnya beban sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Pada arus pengirim dan arus penerima didapat nilai yang sama sesuai dengan rumus IS sama dengan IR.
Yang kedua, tegangan terima yang didapatkan adalah sama, yaitu 220 volt, karena menggunakan beban seimbang dengan mengatur nilai tegangan kirimnya. Sedangkan pada arus kirimnya dan yang arus yang diterima didapatkan nilai yang sama karena sesuai dengan rumus I sama dengan IR. Yang ketiga, besar daya yang diserap beban adalah 278,48 watt dan daya yang dikirim oleh sumber adalah 279,98 watt dan pengaturan daya yang didapatkan adalah sebesar 99%. Lanjut pada subbab kedua, yaitu saluran distribusi satu fase. Adapun tujuan dari percobaan subbab kedua ini adalah mengetahui drop tegangan antara bus dan arus saluran pada saluran distribusi satu fase. Yang kedua, mengetahui perubahan rugi-rugi daya saluran akibat alokasi beban yang berbeda di setiap bus pada saluran distribusi satu fase. Yang ketiga, mengetahui pengaruh faktor daya terhadap drop tegangan dan rugi-rugi saluran distribusi satu fase. Adapun percobaan saluran distribusi satu fase 4 bus dengan beban pada bus 1 dan 2 tetap, sedangkan beban pada bus 3 divariasikan. Beban RL pada bus 1 dan 2 sebesar diatur untuk nilai tahannya sebesar 500 ohm dan L-nya 0,2 sampai dengan 1. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita analisa bahwa setiap penambahan beban maka arus akan semakin kecil karena pengaruh dari menurunnya Cosby, di mana hubungan arus dengan Cosby direpresentasikan pada persamaan I sama dengan P sama dengan V kali Cosby. Nah, apabila diamati dengan seksama, besarnya tegangan dan arus mempengaruhi besarnya daya yang dihasilkan. Nilai faktor daya pada bus 2 bernilai fluktuatif, di mana nilai fluktuatif dari masing-masing parameter diakibatkan oleh kurangnya ketelitian saat mengukur ataupun ada alat yang kurang presisi. Untuk tabel yang kedua, percobaan saluran distribusi satu fase 4 bus dengan beban pada bus 2 dan 3 tetap, sedangkan beban pada bus 1 yang divariasikan. Dan di mana untuk beban RL pada bus 2 dan 3 diatur sebesar 500 ohm dan L sama dengan 0,2. Berdasarkan tabel ini, kita dapat menganalisa bahwa setiap penambahan beban yang diberikan tegangan didapatkan semakin menurun karena beban berbanding lurus dengan tegangan. Arus yang didapatkan juga cenderung menurun. Hal ini terjadi karena tegangan berbanding lurus dengan arus sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Daya yang dihasilkan pada tiap-tiap bus bernilai menurun karena dipengaruhi oleh arus dan tegangan sesuai dengan persamaan P sama dengan V kali I kali Cosby. Adapun faktor daya pada adapun nilai faktor daya dapat kita lihat pada tabel ini, didapatkan nilai Cosby yang semakin menurun, Cosby kedua meningkat, dan Cosby ketiga cenderung konstan. Hasil yang berbeda ini dipengaruhi oleh daya, arus, dan tegangan. Selain itu dipengaruhi oleh kurangnya ketelitian saat mengukur dan alat yang kurang presisi. Untuk kesimpulan subbab kedua percobaan pertama ini, yang pertama adalah untuk distribusi bus 1 dan 2 tetap, sedangkan bus 3 variasi. Tiap tegangan dan arus saluran akan semakin kecil terhadap perubahan beban pada bus 3. Pengaturan faktor daya terhadap arus tegangan semakin kecil dan rugi-rugi daya semakin kecil juga. Yang kedua, untuk distribusi bus 2 dan 3 tetap, sedangkan bus satunya yang divariasikan, nilai arus saluran semakin kecil. Begitu juga drop tegangan yang semakin mengecil. Perubahan rugi-rugi daya semakin kecil karena adanya alokasi beban yang berada di setiap drop tegangan semakin kecil dan rugi-rugi daya semakin kecil pula. Kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu transformator satu fase. Di sini terdapat dua subbab juga. Yang pertama itu resistansi lilitan transformator dan yang kedua adalah transformasi transformator. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu resistansi lilitan transformator yang memiliki tujuan, yaitu yang pertama menentukan tegangan primer transformator dan tahanan dalamnya pada arus primer tertentu. Yang kedua menentukan tegangan sekunder transformator dan tahanan dalamnya pada arus sekunder tertentu. Yang ketiga, membandingkan nilai tahanan dalam transformator pada sisi primer dan sisi sekunder. Adapun hasil pengamatan pada percobaan parameter trafo ini dapat kita lihat pada tabel yang ada ini. Berdasarkan tabel ini dapat kita analisa bahwa besarnya tegangan yang didapatkan pada lilitan 500 semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin meningkat juga arus yang digunakan. Sedangkan untuk nilai tekanan yang didapatkan berbanding terbalik dengan nilai tegangan yang didapatkan. Hal ini sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R atau R sama dengan V kali V per I. Sedangkan untuk nilai tegangan yang didapatkan pada lilitan 250 semakin meningkat.
Hal ini dikarenakan karena semakin meningkat pula arus yang digunakan, sedangkan untuk nilai tahanan yang didapatkan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R atau R sama dengan V per I. Nilai tegangan dan tahanan yang didapatkan pada lilitan 500 lebih besar dibandingkan dengan nilai tegangan dan tahanan 250 lilitan. Hal ini dikarenakan semakin banyak lilitan yang digunakan, maka semakin besar pula nilai tegangan dan tahanan yang didapatkan. Untuk kesimpulan pada subbab yang pertama untuk percobaan kedua ini adalah yang pertama, kumparan primer merupakan kumparan yang terhubung dengan sumber tegangan. Pada percobaan ini, menghitung tegangan dan tahanan primer yang dilakukan dengan mengubah-ubah kuat arus melalui sumber dapat kita simpulkan bahwa tegangan dan tahanan berbanding terbalik. Terbukti bahwa ketika kuat arus yang diberikan semakin besar, maka tegangan trafo juga akan semakin besar, sedangkan tahanannya akan semakin kecil. Yang kedua, menghitung tegangan dan tahanan dalam kumparan sekunder dapat diukur dengan mengukur pada trafo yang terhubung dengan beban atau trafo pada kumparan sekunder. Dari hasil percobaan, nilai tahanan dan tegangan trafo sekunder ini berbanding terbalik. Yang ketiga, nilai tahanan pada sisi primer dan sisi sekunder ditentukan dari jumlah lilitan dari kumparan, di mana semakin banyak lilitan, maka semakin besar tahanan yang ada pada lilitan. Karena semestinya tahanan pada sisi primer dan sekunder itu sama saja bila jumlah lilitannya sama. Jadi besar tahanan pada sisi sekunder ataupun primer ditentukan oleh banyaknya lilitan pada kumparan yang ada pada transformator. Untuk sub yang kedua yaitu rangkaian ekivalen transformator yang memiliki tujuan percobaan. Yang pertama, mengetahui perubahan arus dan daya nyata yang terjadi pada saat tegangan input transformator diatur pada posisi tertentu. Yang kedua, menentukan parameter rangkaian RC dan XM transformator beban nol. Yang ketiga, mengetahui perubahan tegangan dan daya nyata yang terjadi pada saat arus pada transformator diatur pada posisi tertentu. Yang kedua, menentukan parameter rangkaian JK, XEK transformator hubung singkat. Adapun hasil pengamatan dalam percobaan transformasi transformator ini didapatkan nilai seperti yang tertera pada tabel. Untuk analisanya, yang pertama pada transformator sisi sekunder dalam hubung seri, di mana nilai NP dan NS-nya ini sama, diperoleh tegangan yang berbeda, di mana seharusnya memiliki tegangan yang sama besar sesuai dengan VP sama dengan VS. Hal ini karena terdapat rugi tegangan pada inti besi, sehingga persen error yang mana disebabkan karena perbedaan AX dan A yang menyebabkan persen error berbeda-beda. Perbandingan VP dan VS dapat dilihat pada nilai AX dan A, di mana AX sama dengan VP per VS, dan nilai A sama dengan AX1 tambah AX2 tambah AX3 per N. Yang kedua, pada transformator step down, jumlah lilitan pada sisi primer lebih besar dari sisi sekunder, atau NP lebih dari NS, sehingga nilai tegangan pada trafo motor step down ialah VP setengah sama dengan VS, di mana nilai VP ini lebih besar daripada VS. Namun pada pengukuran nilai VS yang didapatkan kurang dari setengah VP, sehingga terdapat persen error yang disebabkan karena perbedaan selisih antara AX dan A, yang menyebabkan persen errornya berbeda-beda. Yang ketiga, pada transformator step up, jumlah lilitan pada sisi primer lebih sedikit daripada sisi sekunder, atau dengan kata lain nilai lilitan pada NP lebih kurang dari NS, sehingga nilai tegangan pada transformator step up ialah VS sama dengan 2 kali VP, atau nilai dari VP itu lebih kurang dari VS. Namun pada pengukuran ini nilai VS yang didapat kurang dari 2 VP, sehingga terdapat persen error yang berbeda-beda disebabkan karena perbedaan selisih antara AX dan A. Untuk kesimpulan pada subbab ini adalah yang pertama, pada transformator tanpa beban, apabila sisi primer diberikan tegangan yang semakin kecil, maka arus dan daya yang dihasilkan juga semakin kecil. Hal ini menunjukkan daya berbanding lurus dengan tegangan, dan arus sesuai dengan persamaan P sama dengan V kali I. Yang kedua, pada transformator tanpa beban, apabila tegangan semakin kecil, maka tahanan juga semakin kecil, sedangkan untuk rektisasinya cenderung menurun. Yang ketiga, pada transformator hubung singkat, jika arus yang diberikan besar, maka akan menghasilkan tegangan dan daya yang besar pula. Namun pada percobaan ini daya yang dihasilkan cenderung konstan, dan hal ini terjadi karena kesalahan saat praktikum maupun dari alat yang kurang presisi. Yang keempat, pada transformator hubung singkat,
arus yang meningkat menghasilkan nilai cos P, reaktansi ekuivalen, impedansi ekuivalen, dan resistansi ekuivalen yang cenderung meningkat. Kita masuk pada percobaan yang ketiga, yaitu mesin arus bolak-balik atau AC, di mana di sini terdapat dua subbab, yaitu generator sinkron dan motor induksi. Kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu motor sinkron. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui unjuk kerja generator sinkron tanpa beban pada perubahan arus eksitasi atau medan dan perubahan kecepatan terhadap tegangan jangkar generator sinkron dan arus jangkar motor penggerak atau DC. Yang kedua, mengetahui karakteristik pengaruh arus eksitasi atau medan dan perubahan kecepatan terhadap tegangan jangkar generator sinkron dan arus jangkar motor penggerak atau DC pada generator sinkron tanpa beban. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kombinasi beban RL pada unjuk kerja generator sinkron, yaitu tegangan jangkar, arus medan, kecepatan putar rotor, dan daya generator sinkron. Yang keempat, mengetahui karakteristik kombinasi beban RL terhadap unjuk kerja generator sinkron. Adapun hasil yang kita dapatkan dari pengukuran selama praktikum, yaitu kayak seperti tabel yang tampil pada layar ini. Untuk hasil pengukuran percobaan generator sinkron tanpa beban, berdasarkan tabel yang pertama ini, yaitu tabel pengukuran percobaan generator sinkron tanpa beban, dapat dianalisa bahwa seiring dengan melambatnya kecepatan putaran pada generator sinkron dapat mempengaruhi tegangan jangkar dan arus jangkar, di mana semakin rendah kecepatan putaran pada generator, maka semakin kecil tegangan jangkar dan arus jangkar. Hal ini karena arus jangkar berbanding lurus dengan tegangan jangkar, sesuai dengan persamaan I sama dengan V per R. Adapun ketika diberikan arus medan yang semakin besar, maka nilai tegangan jangkar akan semakin besar. Hal ini karena arus medan berbanding lurus dengan tegangan jangkar, sesuai dengan persamaan E0 sama dengan C kali N kali P, di mana flux yang dihasilkan ketika mengubah nilai arus medan dapat diperoleh tegangan yang akan diinduksikan pada tegangan jangkar. Untuk tabel yang kedua, yaitu hasil pengukuran percobaan berbeban dengan R tetap dan L berubah, di mana R-nya itu diatur konstan pada nilai 600 ohm dan L-nya yang berubah-ubah mulai dari 0,4 sampai dengan 1,2. Berdasarkan tabel ini dapat kita analisa bahwa nilai beban R yang diberikan konstan dan nilai beban L yang divariasikan. Hal ini berpengaruh terhadap tegangan jangkar yang dihasilkan. Semakin besar nilai beban yang diberikan, maka nilai tegangan jangkar juga akan meningkat. Sedangkan arus jangkar dan arus medan cenderung menurun seiring dengan peningkatan nilai beban L yang diberikan. Hal ini berarti peningkatan nilai beban L mempengaruhi nilai tegangan jangkar, arus jangkar, dan arus medan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk tabel yang ketiga, yaitu hasil pengukuran percobaan berbeban dengan L tetap dan R yang berubah. Untuk nilai R-nya ini diatur mulai dari 500 ohm sampai dengan 900, di mana naiknya itu konstan ditambah 100 ohm. Dan untuk nilai L yang tetap ini sebesar 1,0. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita analisa bahwa nilai beban L yang diberikan konstan dan nilai beban R yang divariasikan yang cenderung meningkat ini, hal ini akan berpengaruh terhadap nilai arus jangkar yang dihasilkan, yaitu semakin menurunnya peningkatan nilai pada beban, sedangkan nilai tegangan jangkar dan arus medan tetap konstan. Hal ini berarti peningkatan nilai beban tidak mempengaruhi keduanya. Selain itu, nilai cos P yang diperoleh akan meningkat seiring dengan bertambahnya beban R yang diberikan. Hal ini sesuai dengan persamaan cos P sama dengan R per Z, di mana cos P berbanding lurus dengan beban. Nilai kecepatan putar akan semakin kecil dengan bertambahnya nilai beban R yang diberikan, sedangkan nilai daya yang dihasilkan cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena nilai arus jangkar yang diperoleh juga menurun. Hal ini dapat kita lihat pada persamaan P sama dengan VS kali IS kali cos P. Adapun kesimpulan daripada subbab ini adalah, yang pertama adalah
pada transformator tanpa beban, apabila sisi primer diberikan tegangan yang semakin kecil, maka arus dan daya yang diperoleh juga akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa daya berbanding lurus terhadap tegangan dan arus. Hal ini sesuai dengan persamaan P sama dengan V kali I. Kedua, pada transformator motor tanpa beban, apabila tegangan semakin kecil, maka tahanan resistansi semakin kecil pula, sedangkan untuk reaktansi mekanik cenderung menurun. Yang ketiga, pada transformator hubung singkat, arus yang diatur semakin besar, maka akan menghasilkan tegangan dan daya yang semakin besar pula, karena daya berbanding lurus dengan arus dan tegangan. Hal ini sesuai dengan persamaan P sama dengan V kali I. Yang terakhir, pada transformator hubung singkat, arus sisi primer yang semakin besar menghasilkan nilai tahanan resistansi ekivalen, impedansi ekivalen, dan reaktansi ekivalen relatif semakin meningkat. Kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu motor induksi atau motor tak serempak. Tujuan dari percobaan yang ini adalah yang pertama, membuktikan ketidakserempakan motor induksi atau NR tidak sama dengan NS dengan nilai NS yang selalu konstan. Yang kedua, mengetahui pengaruh perubahan torsi beban terhadap kecepatan rotor, slip motor, frekuensi supply, dan arus jangkar dari motor induksi pada tegangan nominal motor. Didapatkan hasil pengukuran dan perhitungan percobaan motor induksi seperti pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita analisa bahwa jika tegangan yang diberikan tetap dan torsi beban yang semakin dinaikkan, akan terjadi biaya perubahan banyak perubahan. Semakin bertambah arus beban motor, maka semakin bertambah pula arus jangkarnya. Faktor daya dan daya akan bertambah, tetapi kecepatan motor akan semakin melambat. Nilai putaran juga semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh seiring dengan bertambahnya tegangan jangkar, dikarenakan nilai putaran berbanding lurus dengan tegangan jangkar. Nilai daya yang dihasilkan cenderung fluktuatif dikarenakan daya dipengaruhi oleh tegangan jangkar, arus jangkar, dan cos P sesuai dengan persamaan P sama dengan IS kali VS kali IS kali cos P. Adapun kesimpulan yang kita dari subbab ini adalah yang pertama, agar tegangan terinduksi diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan putar stator dengan kecepatan rotor, atau yang disebut dengan slip dengan persamaan S sama dengan NS kurang NR per NS kali 100%. Yang kedua, percobaan torsi beban terhadap arus jangkar, slip, faktor daya, dan daya motor. Apabila torsi beban semakin besar, maka arus jangkar, slip, faktor daya, dan daya motor nilainya juga semakin besar. Dan semakin besar nilai torsi, maka putaran akan semakin lambat. Masuk pada percobaan yang keempat, yaitu mesin arus searah atau DC yang menggunakan penguat luar. Di sini terdapat dua subbab juga, yaitu generator DC penguat luar dan motor DC penguat luar. Yang pertama, kita masuk pada generator DC penguat luar. Terdapat dua tujuan percobaan. Yang pertama, mengamati gejala timbulnya tegangan pada generator DC penguat luar tanpa beban. Yang kedua, menentukan karakteristik generator DC penguat luar berbeban. Di sini kita mendapatkan hasil pengamatan generator DC penguat luar tanpa beban, di mana berdasarkan praktikum diatur pada rangkaian diberikan tegangan DC sebesar 220 volt, dan pada tabel di atas dapat dianalisa bahwa semakin besar tegangan medan, maka arus medan semakin meningkat. Hal ini karena tegangan medan berbanding lurus dengan arus medan, sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Sedangkan untuk putaran generator akan konstan karena diberikan sumber tegangan langsung sebesar 220 volt. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa tegangan medan berbanding lurus dengan tegangan jangkar. Hal ini sesuai dengan persamaan VT sama dengan E0 kali cos P. Ketika nilai dari tegangan jangkar meningkat, maka arus jangkar yang mengalir akan semakin meningkat pula. Hal ini dikarenakan adanya prinsip induksi antara tegangan medan dan tegangan jangkar, yang secara prinsip berusaha untuk menjaga putaran motor agar tetap konstan. Tabel yang kedua adalah hasil pengamatan generator DC penguatan luar berbeban. Berdasarkan tabel ini dapat kita analisa bahwa semakin besar beban, maka tegangan jangkar semakin besar. Hal ini sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Dan untuk arus medan
dan arus jangkar yang didapatkan akan semakin kecil seiring dengan bertambahnya beban R. Hal ini karena arus berbanding terbalik dengan beban, sesuai dengan persamaan I sama dengan V per R. Sedangkan kecepatan putar akan konstan seiring dengan bertambahnya beban R karena tegangan jangkar dan arus jangkar menjaga putaran agar tetap konstan. Kesimpulannya, yang pertama, pada percobaan motor DC penguat luar tanpa beban dengan tegangan jangkar divariasikan meningkat dan tegangan medan yang diberikan bernilai konstan, maka dihasilkan nilai arus jangkar dan nilai putaran cenderung meningkat, sehingga dapat dikatakan arus jangkar dan putaran berbanding lurus terhadap tegangan jangkar. Sedangkan nilai arus medan yang dihasilkan tetap konstan. Hal ini karena antara arus medan dan tegangan jangkar memiliki rangkaian yang berbeda. Yang kedua, pada percobaan penguatan motor DC penguat luar tanpa beban dengan tegangan jangkar yang diberikan konstan dan tegangan medan divariasikan meningkat, nilai arus jangkar yang dihasilkan tetap konstan, nilai arus medan yang dihasilkan cenderung meningkat, sedangkan nilai kecepatan putar cenderung menurun. Hal ini terjadi karena arus medan berada di luar rangkaian tegangan medan dan arus jangkar serta kecepatan putar berada pada suatu rangkaian dengan tegangan jangkar. Yang ketiga, pada percobaan motor DC penguat luar berbeban dengan menggunakan beban R, semakin besar beban yang diberikan, maka kecepatan putar akan semakin melambat. Namun arus jangkar semakin meningkat, arus medan tetap konstan karena berasal dari sumber. Masuk pada subbab yang kedua, yaitu motor DC penguat luar. Tujuan dari percobaan ini ada yang pertama, mengetahui perubahan putaran motor DC penguat luar tanpa beban terhadap pengaturan arus medan. Kedua, mengetahui perubahan putaran motor DC penguat luar tanpa beban terhadap pengaturan arus jangkar. Yang ketiga, mendapatkan kurva karakteristik motor DC penguat luar tanpa beban. Yang keempat, mengetahui pengaruh perubahan torsi beban pada motor DC penguat luar terhadap kecepatan, arus medan, dan arus jangkar motor DC penguat luar. Yang terakhir, mendapatkan hubungan torsi beban terhadap daya beban motor DC penguat luar. Kita masuk pada hasil pengamatan untuk VF tetap dan VT berubah. VF tetap ini sebesar 50 volt dan VT yang berubah ini mulai dari 70 dan yang sampai dengan 110, artinya divariasikan meningkat. Dari tabel ini kita dapat menganalisa bahwa untuk tegangan jangkar yang semakin besar dan tegangan medan tetap, maka arus jangkar semakin besar. Hal ini sesuai dengan persamaan VT sama dengan IA kali R. Tetapi pada tegangan 20 volt sampai dengan 90 volt konstan yang disebabkan oleh human error. Arus jangkar hanya dipengaruhi oleh tegangan jangkar, sedangkan tegangan medan tidak mampu mempengaruhi arus jangkar karena rangkaian yang berbeda. Dengan ini tegangan medan yang tetap, maka diperoleh arus medan yang tetap. Hal ini disebabkan oleh arus medan yang hanya dapat dipengaruhi oleh tegangan medan, sedangkan tegangan jangkar tidak mempengaruhinya. Ketika nilai tegangan jangkar semakin besar dan nilai tegangan medan yang tetap, maka kecepatan putar semakin bertambah. Karena jika tegangan jangkar meningkat, maka flux magnetik jangkar yang akan meningkat sehingga putaran motor akan semakin cepat pula. Apabila tegangan jangkar konstan dan tegangan meningkat, maka flux medan meningkat sehingga putaran motor bertambah. Untuk tabel yang kedua, yaitu hasil pengamatan untuk VT tetap dan VF berubah. VT tetap ini bernilai 90 volt dan VF yang berubah ini mulai dari 40 volt sampai dengan 80 volt bervariasi meningkat. Dari tabel di atas dapat kita analisa bahwa nilai tegangan jangkar tetap dan tegangan medan semakin besar menghasilkan arus jangkar yang konstan. Hal ini tidak sesuai dikarenakan arus jangkar hanya dipengaruhi oleh tegangan jangkar, di mana nilai tegangan berbanding lurus dengan nilai arus sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Untuk jangkar VT sama dengan IA, untuk jangkar VT sama dengan IA kali R, dan medan VF sama dengan IF kali R. Persamaan di atas menunjukkan tegangan semakin besar menyebabkan arus medan bertambah juga, tetapi nilai arus medan bertambah juga mengalami kenaikan tidak signifikan dengan kenaikan tegangan medan. Tegangan jangkar yang tetap dan tegangan medan yang tetap atau semakin bertambah menyebabkan kecepatan putar semakin kecil karena tegangan jangkar menggerakkan rotor terlebih dahulu, kemudian diberikan tegangan medan yang semakin bertambah menyebabkan flux meningkat. Untuk tabel yang ketiga, itu hasil pengamatan percobaan motor DC penguat luar berbeban.
Dari tabel ini dapat kita analisa bahwa nilai beban yang semakin meningkat, namun arus medan yang tetap. Hal ini dikarenakan antara beban dan arus medan memiliki beda rangkaian. Jadi beban tidak mempengaruhi rangkaian pada arus medan. Nilai arus medan yang konstan didapatkan karena pada rangkaian datar diberikan tegangan VSC yang konstan. Dari tabel di atas juga dianalisa bahwa semakin besar beban mekanik yang dihasilkan, maka nilai arus jangkar yang semakin besar, maka nilai arus jangkar akan semakin besar. Hal ini sangat sama dengan besar beban yang diberikan. Apabila beban meningkat, maka nilai arus jangkar juga meningkat karena adanya usaha untuk menstabilkan kecepatan putar pada motor, sehingga kecepatan putar dipengaruhi oleh arus jangkar. Kesimpulannya yang pertama, pada percobaan generator DC tanpa beban telah disimpulkan bahwa pada saat tegangan medan naik, arus medan naik, dan flux medan semakin besar akan menyebabkan tegangan jangkar atau arus jangkar semakin besar walaupun putaran motor konstan karena penggerak mulanya yang konstan yaitu 220 volt. Yang kedua, pada percobaan generator DC berbeban dapat disimpulkan bahwa saat tegangan medan konstan, maka arus medan dan juga arus medan juga harus konstan karena tegangan medan berbanding lurus dengan arus medan. Putaran motor konstan terhadap penggerak mulanya yang konstan, tegangan jangkar seharusnya juga konstan karena VF dan N konstan. Kemudian hubungannya dengan arus jangkar dan R dapat dinyatakan dengan persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Cukup sekian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya.